Halo, selamat malam Iya. teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun yang sedang berada hari ini. Senang ketemu lagi dengan kita berdua di Alkitab. Iya, PA online bareng yang Iya. kita adakan setiap hari Senin Senin, setengah ya. 8 sampai selesai. Dan masih tetap berdua ya bersama kami, saya Roma. Dan saya juga Yudo. Iya, dan kita akan menjadi host dalam acara Alkitab malam hari ini. Dan pastinya kita nggak berdua aja kan Kak? Tentu aja dong, kita pasti akan undang teman-teman kita yang akan menjadi guest malam hari ini. Ada Kak Dolphy dan juga Kak Ismaya yang akan bersama dengan kita membahas dari Korintus dulu ya Andi ya. 1 Korintus 9. Iya, jadi kalau teman-teman yang rutin mengikuti Alkitab, Mei kemarin kita sudah mengambil perikop-perikop ya dari Kisah Para Rasul, itu berkaitan dengan lahir iman. Ya, tidak terasa waktu ya, cepat berlalu. Nah, tema kita untuk pilar sabda sepanjang Juni ini yaitu dasar dan teguh dan juga korban persembahan. Makanya kita akan memulai Juni dengan dasar yang teguh yang nanti terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Iya, Oke. tapi kita fokusnya kan di ayat yang 10 sampai 17. Ya teman-teman, tetap kalau kita ambil satu pasal, teman-teman harus baca dulu semuanya, Benar. kemudian ambil satu bagian gitu ya untuk kita fokus dan kita akan bahas dalam Alkitab hari ini. Ya, teman-teman yang baru yang pertama kali mengikuti Instagram Live dari Alkitab mungkin belum tahu apa sih itu Alkitab. Ya, Alkitab itu adalah pendalaman Alkitab yang kita buka untuk menggali pasal-pasal yang terkenal dalam Alkitab. Pasal-pasal top, makanya kita sebut sebagai Alkitab dari sudut pandang yang baru. Iya, betul. Dan seperti biasa dalam ber-PA kita membutuhkan namanya metode, dan kita di Alkitab ini kita memakai metode SABDA, yaitu simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga pastinya aplikasi. Iya. Nah, teman-teman juga nanti bisa adopsi atau gunakan metode ini ketika ber-PA mungkin secara pribadi di rumah atau mungkin dalam komunitas pelayanan atau gerejanya. Ini sangat relevan banget juga untuk anak-anak muda digital. Wah, ini anak muda sekali kan. Jadi bisa diadopsi ketika menggali pasal-pasal seputar PA ya, ketika PA pribadi. Oke, karena Kak Ismaya sudah ada di sini, kita mau kenalan dulu gitu ya Kak? Iya, betul. Silakan Kak Ismaya perkenalkan diri dan juga domisili, tempat pelayanan, dan juga mau cerita apa aja tentang diri Kak Ismaya. Silakan. Ya, salam kenal kakak dan teman-teman. Perkenalkan nama aku Ismaya. Aku baru semare-mare orang Batak gitu kan. Terus sekarang domisilinya lagi ada di Medan. Dan untuk pelayanannya sekarang mengikuti pelayanan Ikatan Alumni Pelayan UNIMED gitu. Jadi sebenarnya untuk acara ini ada kenal sama Kak Deresia, terus diajak kan, ayo jadi guest yuk di acara ini Alkitab gitu. Apa itu Kak gitu. Jadi aku tanya-tanya, yaudah deh, maksudnya biar belajar juga kan PA itu yang gimana gitu. Soalnya PA selama ini ya PA sendiri aja gitu. Siapa tahu dengan bergabung lebih tahu lagi PA yang baik dan benar tuh kayak gimana. Terima kasih. Oh, Thank you. mantap penjelasannya ya. Dijelaskan latar belakangnya ya. Oke, ini Dolphy. Halo, udah bergabung? Ya, silakan Dolphy bisa kenalan juga ke kita semua. Tadi Ismaya sudah kenalan, sekarang giliran kamu. Silakan. Ya, shalom teman-teman PA di Alkitab, juga semua admin yang ada yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Dolphy Ratulaki. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan saya juga adalah seorang hamba Tuhan di salah satu organisasi gereja yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin sekian ya dari perkenalan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Kak Dolphy. Ya, thank you untuk kenalannya. Jadi Ismaya dan Dolphy akan sama-sama bersama kita hari ini akan menggali Alkitab. Alkitab dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dan sebelum kita akan masuk dalam penggalian kita hari ini, kita buka semuanya dalam doa ya. Minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami datang kepada malam hari ini dalam kerendahan hati. Dalam Alkitab ini kami mau menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang kami gali bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu dan juga Roh Kudus kiranya juga membuka mata hati kami
sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman. Kami berdoa untuk Kak Dovi dan juga Kak Ismaya. Kami berdoa untuk kami berdua dan juga setiap teman-teman yang ikut serta dalam Alkitab malam hari ini, serta juga dengan jaringan kami masing-masing, listrik dan juga keamanan kami masing-masing. Kiranya kami berada dalam lindungan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan juga firman dan juga kekuatan baru untuk melangkah sebagai anak-anak Tuhan dalam era digital ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kami menyerahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita menggali bersama Dolphy dan juga Ismaya, kita akan overview lah ya, overview sedikit dari 1 Korintus ya. Jadi 1 Korintus ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang mungkin udah nggak asing, kita semua pasti tahu, yaitu ya Rasul Paulus gitu ya. Ketika dia menuliskan 1 Korintus ini sebenarnya ada latar belakangnya gitu, dan latar belakangnya berhubungan dengan kehidupan jemaat yang banyak masalahnya. Jadi surat 1 Korintus atau surat 1 Korintus yang dituliskan Paulus ini salah satu surat dengan keadaan jemaat yang cukup paling parah, karena banyak dosa-dosa atau kehidupan jemaat yang tidak melakukan apa semestinya sebagai orang percaya gitu. Makanya Paulus sangat konsen ketika dia melihat banyak masalah yang terjadi di Korintus. Untuk itulah dia menuliskan suratnya setelah dia mendirikan jemaat ini. Iya, tadi sempat bilang ada masalah, yaitu perpecahan, juga ada imoralitas, dan juga tentunya ada penyalahgunaan kebebasan Kristen. Nah, ini yang jadi hal-hal yang ditackle sama Rasul Paulus ketika dia sedang berada di Efesus waktu itu dalam perjalanan misinya. Jadi dia melihat kembali gereja atau jemaat yang dibangunnya dan ada masalah. Makanya dia dengan surat pastoralnya, dia membangkitkan lagi, mengingatkan mereka tentang Injil yang benar. Nah, di konteks kitab 1 Korintus 3, ini Paulus memulai dengan menggambarkan jemaat Korintus ini sebagai anak-anak gitu ya, yang belum bisa makan makanan yang keras, tapi makan yang susu gitu ya, di ayat yang 1 sampai yang 4. Kemudian dia melihat juga masalah tentang kultus kepribadian gitu ya. Jadi orang-orang ini mereka memilih aku golongan ini, aku golongan itu gitu, dan Paulus berkata bahwa kamu belum dewasa karena kamu berpikir masih seperti pikiran duniawi gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa terlepas dari siapa yang mengajar, entah itu Apolos atau Paulus, ada Tuhan yang bekerja di belakang. Nah, ini juga teman-teman salah satu hal yang Paulus pakai gitu ya, analogi pertanian ya. Dan sekarang kita akan masuk ke 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17, di mana Paulus akan memakai analogi yang lain untuk menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan bagi mereka. Iya, jadi itu sedikit overview dari 1 Korintus, khususnya tentang penulisan Paulus kepada jemaat yang ada saat itu. Dan masalah-masalahnya sangat banyak, tadi sudah Kak Yudo jelaskan juga, khususnya kalau di pasal-pasal awal ini sebenarnya lebih ke favoritisme kepemimpinan ya. Ada yang ngebela Apolos, ada yang ngebela Paulus gitu, tapi Paulus sekali lagi menekankan bahwa dasarnya itu satu gitu. Nah, ini nanti yang akan kita lihat juga berhubungan dengan konteks dari pasal 3 yang kita bahas dari ayat 10 sampai 17. Nah, untuk itu Dolphy sama Ismaya akan membacakannya untuk kita semua. Nanti dimulai dari Dolphy dulu deh. Baca ayat 10 sampai ayat 13. Nanti setelah itu Ismaya baca ayat 14 sampai ayat 17 gitu ya. Silakan dari Dolphy dulu. Iya, teman-teman, saya akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan
masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, lanjut. Ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Oke, demikian jauh pembacaan kita dari ayat 10 sampai ayat 17 ya, bersama Dolphy dan Ismaya. Dan kita akan simak terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita akan lihat hal-hal seputar teks ya. Kita akan melihat jawabannya juga dari teks Alkitab itu sendiri. Nah, ini dari Ismaya dulu ya, kita akan gali untuk masing-masing ayatnya. Apa yang Ismaya dapat pelajari dari pernyataan Paulus tentang bangunan di ayat 10 ini? Kalau kita lihat dari dasar bangunan dan bagian atas dari bangunan. Silakan. Kalau saya dapatkan dari ayat 10 ini, dasar suatu bangunan itu yang ditetapkan itu adalah Yesus Kristus, dan orang-orang yang akan membangunnya harus memperhatikan membangunnya itu dengan apa setelah dibangun dasarnya, gitu. Iya, membangunnya dengan apa? Membangunnya dengan dasarnya tadi kan Yesus Kristus. Setelah itu akan dibangun juga dengan hal-hal yang berdasarkan pada pendengaran sama firman Tuhan juga, gitu. Jadi kalau diibaratkan sebagai kehidupan itu, kalau dasarnya itu sudah Yesus Kristus, dalam membangunnya pun mereka harus berdasarkan Yesus Kristus juga, gitu. Firman Tuhan, teladan-teladan itu. Oke, ya, jadi benar sekali ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dipelajari dari ayat 10 ini ya. Kalau saya sendiri dari ayat 10 ini kata kasih karunia Allah gitu. Jadi sekali lagi Paulus memulai perikopnya dengan kata kasih karunia Allah, dan ini semata-mata juga karena anugerah Allah ternyata, bukan karena dianya gitu. Meskipun akhirnya dia juga bilang aku sebagai seorang ahli bangunan. Udah ahli bangunan, cakap pula gitu ya. Tapi tadi dasarnya awalnya itu semua berasal dari kasih karunia Allah kayak gitu, bukan karena kuatnya dia atau bukan dia memang dia bilang dia ahli, tapi ahli pun itu dalam hikmat dan anugerah Allah juga gitu. Iya, so jadi di pasal pertama pun Paulus udah bilang, aku adalah Rasul Yesus Kristus gitu ya. Jadi utusan Yesus Kristus gitu. Jadi dia diberi mandat untuk membangun apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan saya pikir jadi ingat nih dengan Musa ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan gitu, kemudian dikasih blueprint gitu buat bikin ini gitu. Dan waktu Tuhan mau memanggil Paulus, Ananias kasih tahu kan, aku akan memberitahukan kepada dia betapa banyak yang harus dia tanggung untuk memberitakan nama aku. Jadi aku pikir ini kayak satu hal yang bukan sepele ya. Yeah. Pemanggilan Paulus untuk menjadi Rasul Yesus Kristus adalah satu hal yang sudah ditetapkan baginya. Makanya dia dengan cakap dia akan mengusahakan itu untuk membangun sebuah jemaat atau tubuh Kristus yang baik di tempat dia diutus gitu. Oke. Nah, ada tambahan nggak dari Dolphy? Atau kamu sepakat sehubungan dengan ayat 10 ini? Ayat 10 ya, di bagian akhir kita bisa melihat, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi firman Tuhan ini Paulus jelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bagaimana mereka harus memperhatikannya. Jadi ada penekanan di situ. Bagaimana kita harus memperhatikan. Ibarat kalau kita membangun, kita tentunya harus memperhatikan ukuran dari sebuah bangunan. Dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membangun. Begitu pula dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita harus mempersiapkan dan memperhatikan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Iya, benar sekali. Ini satu peringatan ya. Ini jadi peringatan yang baik juga ya, karena dari 10 ini juga harus memperhatikan, bukan tadi berhenti di sampai ahli bangunan, tapi ketika membangun juga harus memperhatikannya dengan
baik-baik ya, bagaimana fondasi itu jadi. Kalau misalnya Iya. bangun rumah lah ya, bagaimana nanti ketahanannya gitu, bagaimana nanti ketika mungkin ada badai dan lain sebagainya, apakah kuat atau enggak kayak gitu. Jadi semua harus diperhatikan, dan ini peringatan yang sebenarnya bagus sekali untuk orang-orang Korintus saat itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah yang menjadi dasar bangunan menurut Paulus di ayat 11? Silakan Kak Dovi ya. Ya. Dasar dan bangunan sangat singkat menurut saya, yaitu di ayat yang ke-11, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ya. Iya. Jadi kita harus memiliki dasar dan bangunan itu harus memiliki yaitu dasar Kristus, yaitu semua berfokus kepada Kristus, berlandaskan kepada Kristus. Kalau kita tidak nggak dasar yang memiliki lain? dasar, ya, kalau kita Ya, tidak silakan. memiliki dasar Kristus, kita mudah sekali untuk goyah, ya. Ketika diperhadapkan dengan masalah, tantangan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki dasar Kristus, kita bisa jadi diombang-ambingkan dengan keadaan dan situasi dan kondisi. Seperti itu, Kak Roma. Ya, sangat baik saya. Menurut saya jadi kayak benar ya. Jawabannya singkat, padat gitu ya. Yesus Kristus dasarnya. Jadi kalau kita lihat tadi ke belakang, dua kali Paulus menyebut tentang bagaimana perpecahan jemaat ini dimulai ketika mereka, aku golongan A, Ya. aku golongan B. Ketika mereka menaruh orang-orang atau fenomena atau apa namanya, pemimpin ya, atau talenta mereka, karena Apollos kan pengkhotbah yang sangat baik ya. Ya. Nah, ketika mereka menjadikan orang-orang ini dasar dari bangunan itu, ya orang-orang bisa apa namanya, bisa berubah ya, orang-orang bisa berubah. Mereka pengajaran mereka belum tepat, mereka harus dicek dan dicek terus. Tapi kalau ketika kita menaruh Yesus Kristus sebagai dasar, tadi seperti Kak Dovi bilang, itu adalah dasar yang teguh ya. Iya, jadi setuju sekali ya, berangkat dari latar belakang Korintus saat itu yang mengalami perselisihan ke pemimpin, favoritisme pemimpin gitu ya. Di sini Paulus bilang tidak ada seorang pun yang dapat. Berarti sebenarnya nggak ada yang lain selain Yesus gitu. Hanya satu-satunya dasar itu yaitu Yesus Kristus sendiri gitu. Kalau pun ada misalnya tadi pemimpin A, B, C, itu tuh ahli bangunan yang ditetapkan Kristus dalam, sekali lagi, dalam anugerah Tuhan kayak gitu. Bukan dasarnya, bukan fondasinya, tetapi fondasinya tetap di dalam Yesus Kristus. Yes. Nah, jadi nggak ada kemungkinan untuk orang-orang bisa sombong dengan karunia-Nya atau talentanya, karena dasarnya satu, yaitu Yesus. Nah, kalau kita lihat lanjut di ayat berikutnya, ini untuk Ismaya ya, dengan apakah orang akan membangun bagian atas dari bangunan? Kalau dilihat dari ayat 12, oke, teman-teman di rumah juga bisa dijawab ya. Sampai mana kita menggali malam hari ini melihat ayatnya dari 1 Korintus 10 ayat 3 ayat 10 sampai 17. Ya, kembali ke Ismaya lagi. Iya, kalau menurut ayat 12 itu kan Kak, dia dibangun atas dasar emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, sebenarnya itu dikembalikan kepada kita. Ketika kita sudah memilih Yesus Kristus sebagai dasar kita, kita bisa memilih, kita mau membangunnya selanjutnya dengan apa. Contohnya, kalau misalnya kita, seperti contoh di situ sebagai seperti dari emas, perak, pasti akan lebih bagus. Tapi gimana kalau misalnya kita memilih membangun bangunan kita mungkin dengan rumput kering mungkin, atau jerami, yang notabene kena angin sedikit pun ya sudah hilang, sudah terbang. Nah, jadi maksudnya yang saya dapat setelah kita membangun dasar, kita juga memperhatikan dengan apa kita membangun setelahnya gitu. Jadi marilah kita pilih hal-hal yang berkualitas, yang bagus gitu. Sama seperti kehidupan rohani kita nggak bisa cuman cuman berdoa mungkin, cuma PA mungkin, enggak, bahkan lebih lengkap dari segalanya itu gitu. Dalam kebangunan rohani kita, di samping persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama juga, gimana kita menjadi berkat juga gitu. Jadi nggak harus memilih bahan-bahan yang memang bisa untuk kokoh bangunan kita itu gitu Kak. Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama.
Menarik ya, ilustrasi yang dikasih Paulus di sini ada macam 6 benda ya. Ya, 6 benda tapi 2 kategori loh. Iya benar, dia dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu emas, perak, batu permata. Yang kedua golongan kayu, jerami, sama Kering. rumput kering. Ini Nah, itu. satunya yang tahan api. Iya. Makanya bisa meleleh ya dalam derajat tertentu ya. Iya. Tapi kalau ketika cuman kayak panas gitu aja, mereka bisa lewat gitu. Tapi kalau tadi dibilang rumput kering itu bisa ketiup angin. Yang kan ketiup angin mereka jadi inget fable 3 anak babi. Kena angin, terbang semuanya. Tapi ketika kita membangun di atasnya dengan emas dan lain sebagainya, itu satu hal yang kupikir juga menghormati dasarnya, ya nggak sih? Jika kita melihat dasarnya itu Yesus Kristus, tokoh atau Tuhan kita yang kita sangat hormati, masa kita membangunnya di atasnya dengan rumput dan lain sebagainya, gitu ya? Iya, jadi bahan-bahan ini sudah sangat menjelaskan dari 2 kategori ini. Orang-orang itu ternyata membangun dasarnya di dalam 2 bangunan ini ya, emas, batu permata, yang kualitasnya pasti sangat teruji, ataukah di dalam jerami atau rumput kering. Kalau Allah bilang, Yesus pernah katakan juga di Injil, makanya jerami itu bisa gampang sekali terbakar ya, sedikit ada api pasti langsung kebakar itu. Nah ini ada pertanyaan nih teman-teman. Menarik dari Kak Ray Elden. Selalu menarik memang. Ya, di dalam teks ini kesannya hanya bisa diletakkan oleh hamba Tuhan, maksudnya dasarnya ya. Dalam teks ini kesannya dasar itu hanya bisa diletakkan oleh hamba Tuhan yang berkuasa. Saat itu Paulus, apakah benar demikian? Bagaimana tanggapan teman-teman? Ada tanggapan dari teman-teman? Kesannya ya, karena udah garis bawahi kan kesannya. Gimana? Ada Dolphin nggak mau menjawab nggak? Mungkin seperti pertanyaan yang diajukan oleh Ray, ya, di dalam teks ini kesannya hanya bisa diletakkan oleh hamba Tuhan yang berkuasa. Saat itu Paulus, apakah benar demikian? Sebenarnya tidak ya, soalnya kitab 1 Korintus ini tentu ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tentunya Paulus menginginkan agar supaya jemaat yang ada di Korintus itu mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi dan meletakkan Yesus Kristus menjadi dasar dari segala kehidupan mereka. Seperti itu. Iya, kiranya bisa menjawab ya. Jadi sekali lagi ya, kalau di sini memang konsentrasi Paulus, dia bilang memang dia yang merintis ya. Kan kita tahu juga dalam perjalanan misi memang Paulus lah yang merintis jemaat Korintus ini. Yang tadinya mereka penyembah berhala, akhirnya ketika Paulus datang bersama Priskila Aquila ya, ketika merintis jemaat ini, mereka yang membangun jemaat ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga di pasal 3 dikatakan Apolos menyiram gitu. Tapi akhirnya dibilang apa? Allah yang memberikan pertumbuhannya. Jadi sekali lagi Allah lah yang akan memberikan pertumbuhan. Meskipun mungkin secara hak Paulus melihat bahwa gereja ini memang didirikan oleh dia gitu, dan dia berhak untuk memberitahu atau memberi nasihat kepada mereka. Bahkan Paulus juga memakai namanya sendiri sebagai perbandingan kan gitu. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus gitu. Jadi kayak dia itu bukan apakah A, apakah B, tapi harus aku gitu. Enggak. Jadi dia memasukkan diri di bawah otoritas itu juga gitu. Jadi kayak dia dengan kata rasul saja gitu kita bisa tahu gitu. Dia hanya utusan gitu, bukan siapa-siapa gitu. Jadi dia merendahkan diri di bawah Kristus dengan tujuan membangun jemaat sesuai dengan standar Kristus sendiri. Iya, jadi nggak pengen mengurangi kehormatan siapapun sih di sini, karena balik lagi kepada hati Allah itu tadi, dan dasarnya itu juga harus dibangun di dalam Allah gitu. Nah, kita akan lihat juga ke bagian berikutnya nih, bagaimana Allah akan menguji masing-masing pekerjaan bangunan itu. Tadi ya, bisa dibangun mungkin di kategori emas atau di kategori jerami. Nah, bagaimana Allah akan menguji masing-masing dari pekerjaan bangunan itu. Sekarang Dolphin nih, silakan. Iya, di ayat 12 sudah memberikan gambaran ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau kita memperhatikan jerami itu mudah terbakar ya. Dan
dan juga rumput kering itu mudah sekali untuk dibakar. Tapi Ya. kalau kayu lama sekali untuk dia habis. Lebih cepat dari jerami dan rumput kering. Ya. Tetapi kalau kita lihat dan perhatikan ada beberapa benda yang sangat berharga di situ, yaitu emas, perak, dan batu permata. Nah, emas, perak, dan batu permata ini tentu tidak jadi emas jika tidak dibutuhkan suatu usaha. Ya, tentu kalau kita lihat emas itu ada beberapa proses yang harus dilewati. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin tahan uji, kata Paulus, ya, mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya, jadi artinya kita harus tahan uji karena mengikuti Kristus itu perlu untuk ada ujian agar supaya kita bisa menjadi dewasa. Nah, Paulus tentu menginginkan jemaat yang ada di Korintus ini agar supaya jemaat yang ada di Korintus ini mengerti dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu saja ya, Roma. Benar ya. Jadi apa tadi? Untuk bagaimana Allah mengujinya itu kelihatan sekali di ayat 13 tadi. Kalau itu dia tahan uji dikatakan ya, dan kapan itu dikatakan di hari Tuhan ya, karena satu waktu kelak gitu, berarti ketika hari Tuhan itu tiba, menunjukkan bahwa semua pekerjaan manusia akan dinilai oleh Allah gitu sebagai pemilik gitu, sebagai pencipta, dan nanti akan nampak jelas gitu apakah hasil dari bangunan itu tahan uji apa enggak kayak gitu. Kalau tahan uji ya pertanyaan berikutnya sih. Oke, ini akan dijawab oleh Ismaya ya. Iya. Apa yang akan terjadi untuk pekerjaan yang tahan uji dan yang tidak tahan uji di ayat yang 14 dan 15? Silakan Kak Ismaya. Iya, yang pasti ketika bangunannya itu tahan uji, pasti dia akan bertahan untuk waktu yang lama gitu. Dan Allah pun akan memberikan apresiasi, wow, gitu. Bangunan kamu tahan uji ya. Dalam artian akan mendapatkan apresiasi, reward, mungkin juga upah dari Tuhan. Karena ketika dia memilih bahan bangunan yang tahan uji dan tahan api gitu ya kan. Sedangkan untuk yang tidak tahan uji, yang pasti seperti jerami tadi, pasti akan hangus, terbakar, dan mungkin juga dalam artian udah nggak bisa ditolong gitu. Maksudnya tertolong sih, cuman dalam konteks dia sudah mendapatkan kerugian karena bangunannya sudah tidak kuat lagi, tidak kokoh lagi gitu. Oke. Iya, ini juga berkaitan dengan pertanyaan di komen ya. Ada pertanyaan. Iya. Jadi Ibu Evi Broto itu nanya dalam ayat 12 tersebut berbagai dasar bangunan yang dalam kenyataannya kayaknya nggak akan dipakai untuk fondasi bangunan. Jadi kayak misalnya tadi menyebutin tentang emas dan lain sebagainya tuh ya. Ya aku pikir tuh ini adalah bahan bangunan, tapi kita tidak bicara tentang bahan bangunan gitu ya. Iya, jadi kayak tadi sudah dijelaskan sama teman-teman, saya setuju juga. Ini bukan tentang bahan bangunan dalam bentuk fisik gitu ya, tapi ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan gitu. Saya harap bisa menjawab ya, Ibu Evi Broto. Oke, jadi ada upah ya, ada hasil yang akan kita dapatkan untuk sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi ini teman-teman sekalian ingetin ke kita semua bahwa pekerjaan kita di dunia ini tuh nggak cukup sampai percaya Yesus selamat masuk surga, amin, enggak ya. Tapi kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya yang sudah menjadi satu bagian bangunan gitu ya dalam gereja, untuk kita juga bisa terus itu tadi ya membangun dasar yang benar, terus bertahan juga dengan kualitas seperti emas, perak, dan lain sebagainya itu. Mungkin yang disebut dengan mengerjakan keselamatan kali ya? Benar iya, Paulus bilang gitu ya. Tapi ada orang yang menafsirkan secara salah nih, makanya kita perlu hati-hati kata mengerjakan keselamatan. Ada maksud Paulus untuk kata itu.
Nah ini Ray bertanya lagi, upah apresiasi tadi karena Ismaya ngomongin apresiasi ya. Reward itu berupa apa, Kak? Ada yang mau menjawab nggak? Dolphy mungkin? Sebenarnya Oh, Ismaya ya. Ya, silakan. sebenarnya itu bahasaku aja sih. Yang pasti kehidupan kekal akan menjadi milik orang yang benar-benar memilih Tuhan sebagai juru selamat dan dasarnya, dan dibangun juga dengan bahan-bahan yang kokoh gitu. Jadi mungkin lebih kepada ilustrasi yang saya gunakan. Mungkin intinya itu seperti yang dibilang sama Kak Roma tadi, upah gitu, pahala kita. Mungkin itu sih. Terima kasih. Iya, kalau mungkin dari saya, Kak Roma, Boleh. apa sih yang akan kita dapatkan dari uji itu? Kata Ray ya, kata Ray, Iya. apa sih yang akan kita dapatkan berupa apa? Yaitu sesuai seperti yang Paulus pernah ceritakan dalam tulisannya, bahwa kita akan menerima upah, yaitu mahkota kemuliaan. Oke. Ya, kita lanjutkan Ya. lagi ya. Di ayat berikutnya karena masih banyak nih ayatnya. Mengapa kita disebut sebagai bait Allah? Kalau kita lihat di ayat 16 sampai ayat 17 ini. Ya, mungkin Dolphy. Silakan Dolphy. Iya, mengapa kita disebut adalah bait Allah? Karena kalau kita memperhatikan ayat 16 sampai dengan 17 ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, betul ya. Jadi bait Allah itu adalah kita, ya. Jadi jangan sampai pemahaman kita bait Allah itu seperti gereja, tidak. Tetapi bait Allah itu adalah kita, gereja adalah kita. Jadi bukan berbentuk bangunan, ya. Jadi bukan berbentuk bangunan. Kenapa kita? Karena kita ini yang dijadikan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan, baik adanya. Jadi dia ingin membangun kita, ingin membentuk kita, sama seperti Paulus ingin membangun jemaat yang ada di Korintus, ingin membentuk jemaat di Korintus agar supaya jemaat di Korintus itu mengenal bahwa mereka adalah bait Allah yang tidak boleh tercemar oleh dosa. Oke, jadi kita disebut sebagai Allah karena tadi ya Roh Allah berdiam di dalam kita gitu ya. Ini menjelaskan tentang satu konsep yang hanya dimiliki oleh orang-orang di dalam Yesus Kristus gitu. Ketika kita percaya lahir baru, maka Roh Kudus berdiam di dalam setiap kita, dan Roh Kudus itu adalah Allah gitu ya. Jadi bait, rumah gitu ya. Bait itu adalah rumah Allah berdiam di dalam kita. Ya. Nah, apa yang akan terjadi dengan orang yang akan membinasakan bait Allah? Dalam hal ini tadi kita, kalau udah Dolphy katakan ya, ayat 17, menurut Ismaya gimana? Kalau menurut ayat itu sih, Allah akan membinasakan orang yang ingin membinasakan bait Allah gitu. Dalam artian, berarti kan ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak percaya akan Yesus Kristus, tidak menerima keselamatan gitu. Jadi untuk orang-orang yang mempengaruhi atau membawa orang-orang untuk percaya Yesus Kristus, yang pasti akan ada upahnya juga dari Tuhan gitu. Akan ada Tuhan marah gitu sama orang yang menyesatkan atau juga membawa orang-orang untuk tidak mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus. Gitu sih. Ya, setuju banget tadi tentang orang yang menyesatkan gitu ya, karena ini kan waktu itu jemaat Korintus kan berhadapan dengan penyesat ya, pengajaran palsu gitu. Jadi memang kalau kita bilang membinasakan bait Allah gitu, bisa aja membinasakan itu apa sih, menghancurkan atau membongkar atau dan sebagainya, dan salah satu yang bisa merusak bait Allah dalam diri kita itu ternyata memang pengajaran-pengajaran yang sesat gitu. Kita tidak bukan hanya merusak tubuh kita, tetapi
diri kita, secara keimanan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, itu juga salah satu bentuk membinasakan sih menurut saya. Benar ya, jadi betapa seriusnya Allah terhadap kekudusan ya. Ini Iya. jadi ngingatin aku sendiri kayak PA minggu lalu, Ananias dan Safira gitu. Seketika Allah murka dan langsung mati ya, ketika mereka mendustai roh kudus gitu ya. Jadi Allah nggak pernah main-main dengan kekudusannya kayak gitu. Akan ada konsekuensi di balik apa yang kita lakukan, atau di balik itu tadi ya, sikap-sikap yang tidak menghargai atau tidak menjaga kekudusan baik Allah tersebut. Jadi ini hal yang sangat serius gitu, karena mereka sendiri pun ternyata mungkin pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami bagian tersebut kayak gitu. Iya. Nah, ini ada tanggapan juga ya dari Bu Broto ya. Kalau dibangun di atas dasar yang benar, iman orang percaya adalah iman yang aktif karena kuat menghadapi tantangan-tantangan yang datang dalam anugerah Tuhan. Iya, benar sekali ya. Apalagi di dalam iman percaya dan pengajaran yang benar. Itu tadi ya, di atas dasar yang benar, doktrin yang benar, maka kita bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan. Kak Gotes mengatakan kita disebut bait Allah karena roh Allah diam di dalam kita. Iya, benar sekali ya. Allah bersama-sama di dalam, hidup di dalam kita. Nah, kita coba lihat ke bagian berikutnya. Kita menganalisa dari satu perikop ini ya. Setelah kita meneliti lebih dalam ya. Iya, benar sekali. Nah, mengapa kehidupan rohani kita itu sering diumpamakan sebagai bangunan? Kalau tadi kita sudah melihat satu perikop ya ngomongin tentang bangunan, kenapa sih Paulus bilang kehidupan rohani kita diumpamakan sebagai bangunan? Bahkan ternyata Yesus pun pernah juga ya dalam khotbahnya di bukit, kalau kita lihat di Matius 7 ayat 24 sampai 27, itu juga dikatakan harus dibangun di atas dasar bangunan yang kokoh atau yang teguh. Ini sekarang Dolphy ya, silakan. Iya, diaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Mengapa kita dikatakan sebagai dasar dan bangunan? Iya, tentu kita sebagai orang yang percaya sudah mengerti dan memahami, tetapi ada juga yang mungkin belum mengenal dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu kita sebagai orang yang percaya diberikan dasar, yaitu pertama, percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat yang hidup. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah percaya, kata Paulus ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, kalau tidak salah. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari harus sebaiknya kita lakukan. Jadi jangan hanya sekedar kita baca, kita dengar, kita pelajari, tetapi kita tidak lakukan, itu adalah hal yang sia-sia. Maka perlunya dasar dan bangunan, yaitu kita, agar supaya kita dapat kuat di dalam Tuhan, yaitu juga tahan uji. Nah, kita harus memiliki dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Oke, thank you Kak Dolphy. Iya. Kak Ismaya, apakah ada tanggapan? Kenapa diibaratkan sebagai bangunan? Karena kehidupan manusia itu adalah proses gitu. Proses dari nol, proses dari dasarnya dulu, terus ke tiangnya, terus kemananya gitu kan. Ada tahap-tahapannya. Sama kayak kehidupan kita, nggak sebentar ya gitu. Kehidupan kita itu panjang gitu. Ketika kita salah memilih kehidupan kita juga dalam membangun kehidupan rohani kita harus juga benar-benar memilih yang sepadan dengan itu gitu. Maksudnya ya dengan kehidupan yang baik, pelayanan, pekerjaan, motivasi, perbuatan yang juga harus senada dengan dasar kita gitu. Jadi kenapa dibilang bangunan itu menggambarkan kehidupan manusia? Karena kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang berproses. Dan kehidupan manusia itu yang kehidupan yang akan dinilai nanti gitu. Jadi untuk melihat kekuatan bangunan kita, ya kita juga harus memilih dasar bangunan kita yang tepat supaya kelak ketika pada harinya Tuhan juga bisa memberikan kita layak menerima upah dari Tuhan. Gitu. Iya, oke, aku setuju sih. Tadi ada proses pembangunan yang bertahap, kemudian juga ada kebutuhan akan fondasi yang kokoh. Tadi kan Kristus sebagai dasarnya ya.
Kemudian tadi juga sempat disebutkan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu kalau di sini ujiannya adalah api, yaitu pada hari Tuhan. Waktu di Matius 7 itu dibilang bahwa ujiannya adalah air dan hujan dan banjir gitu ya. Jadi memang kita membutuhkan dasar yang kokoh untuk tetap berdiri. Tapi aku pikir juga ketika kita kehidupan rohani ini sering diumpamakan sebagai bangunan itu Lukas 14 ayat 28 sampai 30 ini mungkin agak melenceng karena ini tentang mengikut Tuhan Yesus ya. Tapi aku pikir kehidupan rohani kita tuh costly sebenarnya gitu. Kita perlu memikirkan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan gitu. Apa yang kita bayar? Nah itu aku pikir satu hal juga yang kenapa Tuhan tuh menyuruh kita untuk berpikir ulang. Apakah benar-benar mau ikut Yesus? Kalau mengikut Yesus ada harga yang dibayar kayak kebiasaan yang buruk, teman-teman yang tidak benar, komunitas tidak benar, dan hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan sebagai dasar hidup kita. Aku pikir itu sih. Ya, jadi setuju sekali dengan pendapat teman-teman ya. Jadi kehidupan kita ini kehidupan yang berproses terus di dalam Tuhan dan kehidupan kita diumpamakan sebagai bangunan. Sebenarnya ini metafora dari banyak analogi yang lain sih yang Yesus atau Paulus atau mungkin para penulis Alkitab sering jelaskan gitu. Salah satunya ini bangunan. Kalau Yesus bilang juga tentang bangunan kalau di Matius 7 tadi ya benar gitu, orang yang membangun fondasinya di atas pasir ya bangunannya gampang roboh gitu ketika banjir datang gitu. Tapi orang yang membangun bangunannya di atas batu akan tetap kokoh karena dasarnya benar firman Tuhan itu tadi ya, firman Tuhan yang menjadi landasan yang kuat gitu berdasarkan dari Tuhan sendiri dan melalui firman-Nya gitu. Nah, mengapa orang percaya disebut sebagai bangunan yang istimewa, teman-teman? Mungkin iya sempat di-spill sedikit ya, mungkin lebih dijelaskan lagi dari Dolphy. Kenapa nih kita disebut sebagai bangunan yang istimewa? Bait Allah loh. Oke, baik. Kenapa kita disebut sebagai bangunan istimewa ya? Kalau kembali kepada kita Kejadian pertama, pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, kita bisa melihat di situ kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya, kita serupa dengan gambar Allah ketika kita diciptakan, tentu ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil kepada semua orang. Nah, tentu akan dilihat perbedaannya. Orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi yang aktif di dalam Tuhan dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan secara pribadi dan tidak aktif di dalam Tuhan. Kita bisa melihat perbedaannya bagaimana, ya. Dan disitulah kita dikatakan kita adalah bangunan yang istimewa, ya. Karena apa? Karena orang yang percaya, kata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya kita tidak akan binasa tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah yang disebutkan dengan bangunan yang istimewa. Kita adalah bangunan yang istimewa dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terus bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang hidupnya di luar Tuhan, ya? Tentu kata firman Tuhan, teman-teman sudah tahu, nanti dilihat apa yang akan terjadi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang hidup. Oke, thank you Kak Dolphy. Ya, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu belajar. Tapi ada tanggapan singkat. Oke. Ada tanggapan dari Kak Ray lagi nih. Ibu Winarti ya, pekerjaan yang tahan uji dimurnikan seperti emas, perak, permata, pada akhirnya menunjukkan sinar kemuliaan Tuhan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, ini setuju banget ya. Dan juga ada pertanyaan dari Kak Ray, rumah biasanya dibangun atau direnov sesekali saja. Nah, tidak setiap hari. Apakah hidup kita seperti itu juga yang dibangun cuma sesekali? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kita membangun rumah itu cuma satu kali atau sesekali gitu ya direnov ya. Apakah ini berlaku dalam kehidupan rohani kita ya, teman-teman? Silakan. Mungkin Kak Ismaya. Tadi Ismaya. Kalau ya, silakan. Ya, kalau yang saya pikirkan sih
Yang pasti sebelum kita bangun rumah, kita udah mikir panjang ya. Maksudnya enggak, oh aku mau buat rumah nih, ya udah buat rumah, enggak. Pasti kita pikirkan juga komposisinya, mungkin bahannya, mungkin oh, ini ukurannya kemana ya, ini gimana ya, nanti ini ruang tamu sebelah mana ya, dapur di mana ya gitu. Maksudnya ya sebelum kita bangun rumah kita pasti sudah prepare gitu. Dari awal sampai akhir nanti bakal gimana gitu. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada jatuh bangunnya gitu. Nggak selamanya kita orang percaya yang maksudnya selalu on point gitu kan. Ada saatnya kita jatuh juga gitu. Nah, ketika saat kita jatuh sebagai orang percaya, ketika kita jatuh di situ kita harus bangkit gitu. Bukan berarti kita harus mengulang lagi dari awal, bukan. Ya kita hanya cukup untuk datang bertobat dan memulai lagi kehidupan kita yang apa ya, meninggalkan kesalahan atau kejadian kita itu gitu. Jadi nggak membangun merenov-renov sih, cuman mungkin lebih kepada apa ya, memperbaiki ya. Merasa sih seperti itu. Lagi ya, kalau dasar dari bangunan itu fondasinya kuat, pasti tidak akan gampang roboh. Kalau kita lihat tadi ke Matius ya, sekalipun badai sebesar apapun menerjang, pasti tidak akan roboh karena dasarnya itu sudah kuat, fondasinya juga sudah sangat kuat kayak gitu ya. Dan tadi saya setuju juga sama Ismaya ya, konsep kediaman Allah di dalam kita itu yang menjadikan kita itu kuat gitu, sekali lagi karena Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Makanya kita sebagai bangunannya Allah gitu, kehidupan orang percaya kita ini terus dibimbing dan dipimpin oleh Roh Allah, itu Roh Kudus, karena kita sudah di atas fondasi yang kuat itu tadi. Iya, ini juga ada tanggapan dari Kak Teresi ya, mungkin bisa menjawab juga. Jadi, tapi rumah kan selalu dibersihkan setiap hari, Kak, gitu kan, ada perawatan. Ya betul juga sih, karena setiap hari kita juga, waktu kecil saya pernah belajar, setiap hari itu bertobat gitu, belajar, hari ini aku bikin salah apa sama Tuhan gitu, minta ampun sama Tuhan, lakukan apa yang benar besok, karena itu ada kesempatan buat kita tuh ngelakuin apa yang Tuhan mau, bukan keinginan diri sendiri gitu ya. Jadi saya setuju dengan tanggapan Kak Teresia ini. Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk langkah yang berikutnya. Oh, tadi dasarnya sudah. Ya. Kita coba lihat ya di bagian berikutnya, teman-teman. Kalau kita telah memiliki dasar bangunan, yaitu iman di dalam Yesus Kristus ya, dasarnya kita sudah tahu. Bagaimana seharusnya orang Kristen membangun hidup kerohanian selanjutnya? Gimana? Apakah dengan emas, perak, atau dengan kayu, jerami? Silakan teman-teman, apa maksudnya nih? Mungkin Dolphy? Iya, bagaimana kita harus membangun iman kita kepada Kristus ya. Kalau menurut saya, firman Tuhan berkata, kita jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, karena itu adalah salah satu iman kita bertumbuh di dalamnya. Jadi kalau kita menjauhkan diri kita dari ibadah atau pertemuan atau persekutuan, tentunya iman kita tidak akan bertumbuh kalau kita menjauhkan diri atau mengasingkan diri. Ya, kita tahu Rasul Paulus memiliki beberapa teman untuk melayani. Dia terus melayani Tuhan sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara, dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan dia mampu menulis surat untuk beberapa jemaat. Ya, jadi teman-teman, kalau kita ingin iman kita kuat di dalam Kristus, kita harus mendekatkan diri atau cinta ibadah, cinta doa, dan cinta baca Alkitab. Itu saja. Ya, jadi udah banyak hal-hal yang bisa dibagikan tadi ya. Salah satunya itu persekutuan ya, kasih dan persekutuan. Dan menurutku juga itu apa ya, kehidupan kerohanian tadi ya, yang bahan-bahan bangunannya itu berupa emas, perak, dan lain-lain ya. Betul. Yang menghasilkan adanya tindakan kasih, adanya tindakan pekerjaan rohani yang baik dalam pelayanan ataupun dalam persekutuan yang Dolphy jelaskan. Jadi inilah kualitas gambar kekristenan yang diharapkan Paulus saat itu ke orang-orang Korintus secara kasar ke mereka ya, karena kehidupan mereka mungkin, makanya Paulus menegur, dan kepada kita juga saat ini kualitas kehidupan yang yaitu tadi murni
seperti Iya. emas, perak dan selainnya. Bukan sekadar pakai kaos Kristen gitu ya. Atau pakai Kalau kalung saya salib. banyak pula lagi Kristen. Tapi juga aku pikir itu juga jadi apa namanya, koreksi buat kita juga ya. Benar. Bukan hanya luarnya aja gitu. Bukan hanya kita ngaku Kristen tapi ketika hidup kita nggak ada orang lihat, kita balik lagi ke settingan awal ya. Benar. Jadi kayak beneran satu integritas hidup yang berpusat pada Kristus gitu. Jadi kita kehidupan yang apa namanya, dibuat dari emas, permata atau apa namanya, perak, itu kita benar-benar memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing gitu, dalam konteks kita masing-masing. Yang sekolah ya sekolah dengan benar, sebagai murid Tuhan Yesus dia sungguh-sungguh nggak nyontek kanan kiri, dia juga menunjukkan integritas dalam kehidupan dia. Jadi banyak hal yang kita lakukan tuh menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kita gitu sebenarnya. Iya, ini tindakan sehari-hari sebenarnya yang sering banget ya. Jadi kualitas kita kelihatan ketika kita hidup di dalam Tuhan secara benar gitu. Dan kalau kita menipu manusia bisa aja gitu, tapi kita nggak pernah bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita ya. Oke teman-teman, sebagai langkah berikutnya nih, langkah terakhir, tapi masih ada tanggapan ya dari beberapa teman. Dari Ibu Win ya, bayi suci Allah selalu diidentikan dengan kehadiran Allah di mana Allah tinggal di dalamnya. Demikian pula dengan hidup kita sebagai bait Allah, kehadiran Allah menjadikan hidup kita berharga. Betul sekali. Iya, ini juga aku jadi ingat nih. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa percaya sama dirimu sendiri, percayalah sama anugerah yang Tuhan kasih dalam dirimu. Jadi kayak satu hal yang apa namanya, bikin hidup kita tuh berharga tuh adalah Tuhan sendiri gitu loh. Adalah Tuhan yang membuat hidup kita tuh bisa bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang emas tadi itu ya. Hidup kita tuh nggak ada yang baik, kata Paulus juga kan. Bahkan Yesaya bilang setiap perbuatan baik kita tuh adalah kain yang kotor gitu. Jadi aku pikir bener ketika Tuhan tinggal dalam kita menjadi berharga, itu benar sekali. Thank you Bu Inarti. Iya, oke teman-teman, untuk bagian terakhir nih sebelum kita menyelesaikan Alkitab kita karena waktunya sudah hampir selesai. Siapakah yang dapat menolong teman-teman memiliki dasar bangunan yang teguh atau yang kokoh? Dan bagaimana teman-teman akan membangun di atasnya? Mungkin dari Ismaya dulu, nanti terakhir Dolvi ya. Ini sekaligus juga jadi komitmen gitu ya, untuk hal-hal yang akan dilakukan setelah penggalian ini. Silakan Ismaya. Iya, mungkin yang akan menolong saya untuk memiliki dasar kehidupan Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu sendiri gitu kan. Ketika kita memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus mendiami kita, ketika kita mau tunduk sama Roh Kudus juga, Tuhan pasti, maksudnya segala hal yang baik kita minta dan berkenan sama Tuhan pasti kasih gitu. Dibantu juga mungkin sama kakak-kakak rohani, mungkin teman-teman sharing, mungkin bisa mengingatkan lagi, merimain lagi gitu untuk kehidupan-kehidupan, hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk membangun bangunan kita agar tetap kokoh gitu, maksudnya dengan pelayanan mungkin, dengan persekutuan, dengan pendengaran sama firman Tuhan juga gitu. Karena kan kalau kita nggak dengar-dengaran terus sama firman Tuhan, kita nggak bakal kuat gitu. Maksudnya dengan berdoa aja juga nggak bisa gitu. Kita perlu membangun keintiman juga dengan Tuhan, belajar firman Tuhan juga gitu, dan mengikuti persekutuan sih. Dan yang pasti tetap mau balik lagi, ketika satu pun balik lagi sama Tuhan, ingat lagi harus bangun nih gitu, harus kembali lagi ke track yang Tuhan mau, biar kita tetap bertahan sampai akhir dan kita menjadi bangunan yang berkenan untuk Tuhan. Amin. Dan upah juga tersedia untuk orang-orang yang itu tadi ya, mengerjakan kerjaan dari Allah. Dovi, bagaimana dengan kamu? Oke, baik. Siapakah yang dapat menolong teman-teman memiliki dasar bangunan yang teguh dan kokoh? Yaitu tentu teman-teman gereja ya. Selain teman-teman gereja, ada gembala, ada pendeta. Kita mungkin bisa dapat menolong kita. Juga teman-teman komunitas seperti teman-teman Sabda dan Alkitab. Seperti ini komunitas yang bisa membangun. Dan juga bagaimana teman-teman akan membangun, bagaimana sekarang teman-teman akan membangun di atasnya, bagaimana saya dapat membangun iman saya seperti itu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kita beribadah, lewat kita pelayanan,
lewat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar supaya iman kita bertumbuh seperti ada lagu baca kitab suci, doa tiap hari adalah kunci utama untuk iman kita bertumbuh ya. Nah, agar supaya kita juga dapat mengingat saat kita melangkah, agar supaya kita tidak salah dalam kita melangkah. Seperti itu. Amin. Iya, jadi dukungan dari komunitas, dari gereja, rekan-rekan sepelayanan itu menolong sekali ya untuk kita. Kita baca juga ya, itu Banyak, sangat menolong juga. Iya, khususnya buku-buku kekristenan ya, Iya. bukan buku-buku yang lain, tetapi kekristenan, karena penulis-penulis buku juga mungkin ada banyak cerita pengalaman yang luar biasa juga yang menginspirasi kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan itu. Ya, terima kasih Dolphy. Terima kasih Ismaya. Mungkin masih banyak yang bisa kita gali dari perikop ini, tapi kiranya 1 jam yang sudah kita lalui untuk mendiskusikan dan juga untuk pendalaman Alkitab dari perikop 1 Korintus 3 ini menolong kita untuk semakin kuat, dibangun terus di dalam dasar yang benar, yaitu tadi Yesus Kristus ya. Jadi saya sendiri bersyukur banget karena meskipun mungkin penggalian kita malam hari ini sebenarnya ada banyak metafora. Iya. Iya, tetapi kiranya ini juga analogi-analogi yang dipakai Paulus ini menolong kita untuk mengerti siapa kita ya. Kita adalah bangunan itu tadi ya, kehidupan kerohanian kita diumpamakan Paulus seperti bangunan, dan kita bersyukur karena dasarnya tadi adalah Yesus Kristus seperti Dolphy bilang. Jadi kalau dasar hidup kita bukan Yesus, waduh luar biasa, rugi sekali hidup kita ya. Tapi karena dasar kita adalah Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur karena setiap pekerjaan kita atau setiap apa yang kita lakukan selama kita hidup, marilah kita lakukan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan pasti akan ada upahnya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang menjadi guest hari ini, untuk Kak Ismaya dan juga Kak Dolphy. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ikut serta dengan penggalian kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat gitu ya. Kita akan menutup acara malam hari ini. Saya minta Kak Dolphy bisa berdoa bagi kita. Iya, mari kita satu di dalam doa teman-teman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di acara malam hari ini bersama dengan Alkitab, dengan topik dasar yang teguh, kami boleh melaksanakannya dengan baik. Engkau berkati tim pelayanan yang ada di Alkitab, apapun yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan Yesus yang membuat semuanya berhasil dan berjalan dengan baik, dan biarlah kabar baik, kabar sukacita dari firman Tuhan itu bisa tersampaikan kepada semua orang, dan Engkau berkati Ismaya Karoma dan juga teman dari Karoma yang sudah sama-sama melayani Tuhan di malam hari ini, terus diberi kesehatan dan kekuatan. Kiranya berkat-berkat terbaik menjadi bagian kami semua, dan di malam hari ini kami akan tutup acara kegiatan Alkitab di malam hari ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Dolphy, Ismaya, dan teman-teman semua. Kalau mau jadi guest seperti Dolphy atau Ismaya di waktu berikutnya, silakan DM IOPA. Ya. Dan kita mau belajar bareng sama teman-teman yang lain juga. Dan Alkitab minggu depan, tanggal 10 Juni, topiknya adalah Kristus batu penjuru. Nah, setelah dasar jadi batu penjuru. Kemudian Masih berhubungan. Iya, jadi kita akan ngambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 21, dan fokusnya adalah ayat 17 sampai 21. Ya.